SM Store, amanah dalam muamalah. Al-aulatu tasmalul banina wal banat. Yang namanya anak mencakup anak laki-laki dan perempuan, dan termasuk pula mencakup cucu, karena beliau juga memanggilnya Hasan dan Husain sebagai anak. Artinya kalau orang tuanya meninggal dunia, kakeknya masih ada, maka berhak untuk kewajiban untuk mendidik cucunya. Wa huququl aulati katsiratun. Hak-haknya anak itu banyak sekali yang harus diperoleh anak ini dari orang tuanya. Bukan hanya memberi nafkah, bukan hanya memberi baju, tetapi lebih daripada itu yang harus kita perhatikan di sini. Ahammu, hal yang paling penting kita punya anak ini, yaitu at-tarbiyah, bagaimana kita bisa mendidik. Karena baiknya anak akan menyejukkan hati orang tua. Perhatikan semuanya anaknya para anbiya, termasuk anak-anak yang baik, kecuali yang Allah Ta'ala khususkan, yaitu anaknya Nabi Nuh alaihissalam, yang mana beliau telah mendidiknya, tapi anak ini qadarullah tidak bisa mengikuti orang tuanya, bahkan juga istrinya. Yang dimasukkan tarbiyah adalah tanmiyatu ad-din, bagaimana anak ini tumbuh di dalam agama Islam, mengenali Islam. Dan ini banyak yang dilupakan oleh manusia secara umum. Kita mengatakan secara umum karena pendidikan din ini paling sedikit kita jumpai jika kita banding dengan pendidikan umum. Wal akhlak, dan juga kita wajib mendidik akhlak anak kita. Dibina bagaimana anak kita sejak kecil sudah bisa mengenal Islam. Bahkan pula kewajiban kita mengajak anak ini kalau sudah umur 7 tahun, muru auladakum bis shalah. Perintahkan anak-anakmu supaya sholat, dan kita bimbing dan kita temani. Karena anak namanya kurang akalnya dan juga belum dewasa, perlu ada pendampingan dari orang tua. Wal akhlaqi fi nusufusihim, dan bagaimana dia memiliki akhlak yang baik, yang itu berkat pendidikan orang tuanya. Nah, ini semuanya hatta yakunu ala janibin kabir, sehingga betul-betul orang tua bisa mengambil bagian yang besar untuk pendidikan anak. Karena anak yang baik dia akan mendoakan orang tua dan akan selalu mengingat jasanya orang tua, dan selalu akan berbuat baik. Berbuat baiknya anak karena sebab orang tua yang mendidik, maka orang tua mendapatkan pahala juga. Dan kewajiban ini tertulis di dalam surat At-Tahrim ayat nomor 6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidatun la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Maka Allah Ta'ala memanggil orang beriman, karena orang beriman adalah orang yang mau melaksanakan perintah Allah dan orang yang mau dilarang oleh Allah. Inilah kemuliaan orang beriman, beda dengan orang kafir. Maka Allah Ta'ala setelah memanggil orang beriman ini, qu anfusakum, jagalah dirimu. Ya, makna jaga, makna peliharalah dirimu. Bagaimana cara kita memelihara diri kita? Dengan menuntut ilmu, dengan kita amalkan ilmu itu untuk menjaga diri, sebagaimana para utusan Allah Ta'ala menjaga dirinya dengan wahyu Allah. Pertama, orang tua dulu harus menjadi baik. Jangan menuntut anak menjadi baik, orang tua tidak baik, keliru.
Karena orang tua lebih dulu dia lahirnya daripada anak. Dan anak otaknya, pikirannya lebih rendah dibandingkan dengan orang tua. Karena orang tua telah lahir terlebih dahulu. Jadi Allah Ta'ala menyuruh, wahai hambaku yang beriman, perbaiki dirimu. Memperbaiki diri dengan berilmu. Dan kita amalkan perintah Allah, kita tinggalkan larangannya. Makanya semua para nabi, para anbiya, para utusan Allah diberi wahyu. Dan wahyu ini menjadi sejuknya hati kita. Setelah kita menjadi suri teladan yang baik, menuntut ilmu, beramal soleh, menjadi contoh dalam kekeluargaan yang baik, maka otomatis anak akan meniru orang tua. Karena itu setelah itu, qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita seorang tua disuruh memperbaiki diri terlebih dahulu, kemudian baru anak. Karena anak pada dasarnya ikut orang tua. Bahkan juga rupa, ya kita jumpai anak menyerupai orang tuanya, menyerupai bapaknya, menyerupai ibunya. Inilah kewajiban yang tidak boleh kita lupakan. Karena kalau pekerjaan kita bisa punya toko, yang lainnya menunggu. Tapi malah masalah ilmu, wajib kita yang mengamalkan. Masalah ibadah tidak bisa diwakilkan. Tetapi masalah urusan dunia kita bisa mewakilkan. Orang lain menunggu. Punya sawah tidak harus kita yang mengerjakan. Tetapi masalah ibadah, man amila shalihan fali nafsi. Allah berfirman, orang beramal saleh untuk dirinya. Tidak ada manusia bisa mencuri pahalanya seseorang. Kemudian Allah mengatakan kita ini diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari bahaya siksaan Allah, dari neraka. Dan karena api di akhirat tidak sama dengan api di dunia. Karena Allah menjelaskan waquduhan nasu wal hijarah. Ini api di neraka, bahan bakarnya dari manusia dan dari batu. Dan ayat ini kalau kita fahami kewajiban untuk setiap kaum muslimin. Oleh karena itu upayakan kita sebagai orang tua menuntut ilmu terlebih dahulu, memberi contoh akhlak yang baik. Dan juga demikian bagaimana istri-istri kita juga menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib setiap orang muslim. Istri-istri beliau menuntut ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil ayat yang menunjukkan kita punya tanggung jawab di sisi Allah Ta'ala terhadap anak-anak kita dan keturunan kita. Yang nomor dua, dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalil pokoknya puncaknya dari Al-Quran, kemudian dari sunnah. Dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah, maknanya laksanakan isi Al-Quran itu. Wa ati'ur rasul, dan amalkan isi yang ada dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in. Semuanya kamu ini orang muslim. Bukan kulluhum. Kullukum ra'in, semua kamu orang muslim menjadi pemimpin. Kalau ibaratkan hewan pengembala yang menggiring binatang tersebut supaya tidak liar dia. Jadi beliau menjelaskan, kullukum, semuanya kamu orang Islam harus menjadi imam. Imam untuk anak-anakmu dan imam untuk keluargamu, karena ra'in pemimpin, menjadi panutan untuk bawahannya. Oleh karena itu kita wajib menuntut ilmu, dan menuntut ilmu tidak boleh kita sia-siakan. Kewajiban kita menuntut ilmu lebih banyak daripada kewajiban kita bekerja. Karena menuntut ilmu sampai kita meninggal dunia. Bahkan beliau sebelum meninggal dunia 5 hari masih turun ayat. Ini menunjukkan bahagianya ilmu. Dan karena ilmu itu yang menjadi sebab orang itu menjadi baik. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati.
Dan kalian semuanya kaum muslimin bertanggung jawab tentang apa yang kamu pelihara, tentang bertanggung jawab terhadap anak-anakmu, terhadap cucumu. Ya, ini perlu yang kita fahami. Berbanyak menuntut ilmu, berbanyak baca Al-Quran, dan bagaimana kita juga bisa mengajari anak kita, keluarga kita dengan Al-Quran dan juga hadis. Apalagi sekarang Quran terjemah ada, hadis yang diterjemahkan ada. Tidak ada alasan kita tidak tahu din. Lalu Allah menjelaskan warrajulu ra'in fi ahlihi, orang laki-laki bertanggung jawab atas yaitu kebaikan istrinya. Karena Allah Ta'ala membedakan laki-laki lebih mulia daripada wanita. Kalau orang laki-laki itu menuntut ilmu, dan kalau orang laki-laki itu memang istiqamah di atas ilmunya. Karena Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang laki-laki harus memimpin wanita-wanita, baik itu istrinya atau putrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena Allah melebihkan kekuatan laki-laki ini daripada wanita. Karena itu kita tidak menjumpai tukang bangunan naik tingkat 4-5 dari wanita, tidak ada. Demikian juga pekerja di jalan raya, ya pekerja yaitu untuk slogan-slogan umumnya laki-laki. Karena Allah Ta'ala melebihkan mereka. Wanita di rumah dia. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Wanita ini harus menjadi pemimpin di rumah suami. Suami keluar mencari rezeki, berdakwah, dan juga banyak pekerjaan yang lain. Wanita menjadi pemimpin, mengurusi anak-anaknya. Karena kita lihat tidak ada manusia yang paling lembut terhadap anak kecuali wanita. Dari mulai kecil disusui, digendong, disayang, menangis pun digendong oleh ibunya. Tidak mampu orang tua, orang laki-laki menggendong atau semisal yang dilakukan oleh seorang ibu. Begitu Allah Ta'ala membedakan walaysa dzakaru kal unsa. Tidak sama orang laki-laki dengan perempuan. Makanya pekerjaan laki-laki jangan dikerjakan oleh wanita. Pekerjaan wanita tidak boleh dikerjakan oleh laki-laki kecuali dalam keadaan darurat, seperti orang sakit yang lainnya, maka kita hendaknya membantunya. Wa mas'ulan an ra'iyati, dan kita diminta oleh Allah Ta'ala bertanggung jawab tentang kepemimpinan kita. Ya, ini tidak boleh kita membiarkan keluarga. Baiknya keluarga, baiknya diri kita. Dan besok Allah Ta'ala akan menggabungkan keluarga yang beriman ini dengan cucunya, istrinya, kakeknya, nenek, semuanya. Yang nanti akan kita jelaskan. Ini keberuntungan orang yang mau mendidik dirinya, mendidik istrinya dan anaknya, terutama di dalam keluarga. Makanya perlu kita mempersiapkan diri ilmu yang sebanyak-banyaknya. Menuntut ilmu alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Banyak kitab-kitab yang kita baca. Bayangkan kalau kita membaca satu lembar Al-Quran, faham maknanya, kita mendapatkan ilmu. Karena Al-Quran mengandung perintah, mengandung larangan, mengandung kisahnya para nabi, mengandung pula bahayanya orang-orang kafir, mengandung pula sifat-sifat orang munafik yang harus kita jauhi, dan juga sifat-sifat mukmin yang harus kita miliki. Fal aulatu amanatun fi unuqil walidain. Anak ini merupakan tanggung jawab yang Allah pikulkan di pundaknya orang tua. Ya. Jadi baik yang anak kecil tergantung kepada yaitu kebaikan orang tuanya mendidik. Karena itu banyak hadis ya, yang memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya kebaikan seseorang tergantung kedua orang tuanya. Orang tuanya baik, berilmu, akan karena dia merasakan nikmatnya ilmu, nikmatnya beribadah, mesti akan menyuruh anaknya. Karena dia tidak ingin yang baik itu hanya diri sendiri. Tapi kalau kita menjumpai dalam keluarga baik, sebenarnya indah kita. Dan tidak ada ketenangan jiwa melainkan ketenangan dengan ibadah. Allah berfirman, ala bi dzikrillahi
tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikrullah menjadi tenangnya jiwa. Sekali orang itu miskin, Allah Ta'ala menjadikan ketenangan bukan dengan harta, dan menjadikan yaitu kegembiraan bukan dengan harta, tapi Allah menjadikan tenangnya jiwa dengan keimanan. Dan karena Allah yang menjadikan orang itu tenang, yaitu dengan iman. Ala bidzikrillah, ingatlah dengan ibadah kepada Allah, tatma'innul qulub, menjadi tenangnya jiwa. Wa huma mas'ulani, dua orang tua ini tanggung jawab akan ditanya oleh Allah Ta'ala besok, yaitu yaumal qiyamah. Ya, kita akan ditanya oleh Allah tentang yaitu kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita di dunia. Dan ini jangan sampai kita lupa. Mumpung kita masih diberi oleh Allah Ta'ala yaitu masa hidup, pergunakan untuk memperbaiki diri, dan juga untuk meningkatkan amal kita yang baik, meningkatkan kewaspadaan kita terhadap anak dan cucu pula. Wa bitarbiyatim at-tarbiyatad diniyah. Kalau anak kita mau kita didik dengan agama, wal akhlaqiyah, dan dididik dengan akhlak, yakhrujul walidani min tabiati hadhihi ra'iyah, maka akan tumbuh anak ini sesuai dengan pendidiknya. Nah, oleh karena itu kita lihat para nabi mesti mendidik anaknya dengan yang baik. Dan juga selalu mohon Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karunia aku ini anak yang saleh. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, itu doanya Nabi Zakaria. Ya Allah, karunia aku ini keturunan yang baik. Begitu para nabi. Bukan minta harta yang banyak, karena harta yang banyak kita mati, kita tidak membawa harta. Tetapi kalau kita beramal, kita yaitu mendidik anak kita, idza matal insan, apabila manusia sudah mati, itu hadis, in qata amaluhu, putus amalnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Pertama, shadaqatin jariyah. Ini untuk orang kaya yang punya kelebihan harta. Bagaimana bermanfaat hartanya ini untuk di akhirat kita. Ya. Shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat untuk umat. Puncaknya ilmu yang bermanfaat untuk umat adalah ilmu din. Karena ilmu din bersumber dari wahyu. Kemudian wa waladin salihin yad'ulah, dan anak yang saleh yang mendoakan. Anak yang saleh karena sebab pendidikan, anak yang saleh karena sebab belajar, dan juga yad'unahu, mendoakan, dan dia akan tahu jasanya orang tua. Inilah kenikmatan hidup kita dampingi dengan ilmu. Ketika kita didik keluarga kita, bahkan juga perlu kita mendidik istri-istri kita yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala ilmunya, maka hendaknya bermanfaat untuk keluarganya. Wa yasluhul auladu, dan anak akan menjadi baik. Bayangkan orang-orang kafir, lain dia anaknya. Orang-orang mukmin kalau mendidik, lain dia. Gak ada kebaikan orang dengan sebab pendidikan. Fayakununa qurrata ainil abawaini, maka kalau kita mendidik anak kita semenjak kecil, menjadi sejuknya hati. Dan anak ketika dididik oleh orang tua dengan agama, dia akan mengingat jasanya orang tua. Akan diingat jasanya orang tua, dan akan ingin melaksanakan perintahnya orang tua. Ketika orang tua mendidik dia dan merasa dia mendapatkan ilmu sebab pendidikan orang tua, merasa baiknya akan jasa orang tua, maka mereka akan selalu mungkin berinfak untuk orang tuanya setelah meninggal dunia. Dan mungkin akan wakaf tanah untuk orang tuanya setelah meninggal dunia. Dan mungkin untuk berbuat baik, mengingat jasa orang tua yang mendidik dia menjadi yaitu anak yang baik. Ini faedahnya, nikmatnya pendidikan. Yang dimaksud adalah pendidikan din. Maka Allah Ta'ala berfirman, disebutkan dalam surat At-Tur nomor 21. Kenikmatan orang tua yang mendidik dirinya dengan agama,
dan mendidik anaknya dengan din, Allah akan kumpulkan mereka di akhirat. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Surat At-Tur nomor 21. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Allah tidak bicara orang kafir, orang-orang beriman. Menunjukkan mulianya, menunjukkan kecintaan Allah terhadap hamba yang beriman. Kemudian wattaba'athum dzurriyyatuhum, orang beriman ini diikuti oleh anak-anaknya. Ketika melihat ayahnya menuntut ilmu, ketika melihat ayahnya beribadah, dan ayahnya yaitu mendidiknya, diikuti oleh anaknya. Wattaba'athum dzurriyyah, dzurriyyah banyak, mungkin juga cucunya atau yang lainnya. Ini faedahnya orang tua mendidik anak. Ketika anak merasa mendapatkan nikmatnya agama, nikmatnya ilmu karena pendidikan orang tua, apa katanya Allah Ta'ala? Alatna nam walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Aku akan kumpulkan mereka di akhirat. Walaupun berbeda tingkatan imannya, maka ibunya, maka orang tuanya, maka bapaknya, dan juga anak yang dididik oleh orang tua dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di surga. Dan alangkah indahnya kalau kita pernah berjumpa anak kita jauh, ya, cucu kita jauh, kumpul semuanya pada hari raya, senang diri kita. Itu kesenangan dunia. Bagaimana kesenangan akhirat yang tidak ada bandingannya dengan kesenangan dunia. Nah, ini yang harus kita pahami. Walladzina amanu, dan orang beriman, ya. Kemudian juga wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, anak-anaknya juga ikut beriman seperti orang tuanya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami kumpulkan besok pada hari kiamat. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi amal masing-masing sedikit pun. Dikumpulkan oleh Allah Ta'ala yang banyak ilmunya dan juga yang banyak ibadahnya, digabungkan oleh Allah Ta'ala bersama dengan yang kurang ibadahnya. Karena ini fadilah Allah Ta'ala untuk hambanya beriman. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari amal mereka. Kullu imri'in bima kasaba rahin, masing-masing manusia terikat dengan amalnya sendiri. Ini ayat yang memberi kabar gembira kepada kita, mumpung kita masih hidup, dengan dasar surat At-Tur nomor 21. Bagaimana kalau kita tidak punya anak? Bisa mengambil anaknya orang. Kita didik dengan pendidikan yang bagus. Kita sekolahkan, kita ajak dia untuk sholat, kita ajak bangun malam untuk sholat tahajud yang lainnya. Maka dengan demikian, maka orang yang mendidik dia mendapatkan pahala yang banyak. Selanjutnya, wa yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, itu dalil dari Al-Qur'an. Kemudian dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan keutamaan orang tua mendidik anaknya, keutamaan seorang ibu mendidik putrinya, keutamaan seorang bapak mendidik putranya. Maka beliau bersabda, idza matal abdu, kalau seorang hamba itu sudah meninggal dunia, in qata amalu, putus, tidak bisa sholat, tidak bisa bersedekah, tidak bisa beristighfar, tidak bisa membaca Al-Quran lagi, tidak bisa siap. Nah, jadi umur kita itu pendek, berbeda dengan umurnya Nabi Nuh 950 tahun. Umur kita antara 60 dan 70. Sebagaimana dijelaskan oleh beliau, walaupun toh ada yang lanjut sampai 70 lebih, tapi itu standar yang banyak 60-70. Kalau ada 100, 90 atau 80, 1-2 bisa dihitung.